Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Taib, kita lanjutkan kajian bahasa Arab Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, yaitu kitab Mukhtarat, ringkasan-ringkasan kaidah bahasa Arab. Kita telah bahas tentang pasal pertama dari bab kedua. Bab kedua adalah kaidah-kaidah sharaf. Dan pada pasal pertamanya adalah membahas tentang isim ditinjau dari bangunan akhirnya, bangunan huruf akhirnya. Maka empat pembagian pada pembahasan isim ditinjau dari bangunan akhirnya adalah pembahasan penting, terutama yaitu pembahasan isim maksur dan mangkus. Karena dia adalah sebuah isim yang sifatnya nantinya akan tetap keadaannya. Terutama isim maksur. Isim maksur yang diakhiri alif sebelumnya fathah, maka dia tidak bisa menerima perubahan dhammah fathah kasrah. Maka dia akan selalu berakhiran fathah karena sebelumnya alif. Seperti al-huda, seperti al-asa, maka dia akan selalu diakhiri harakat fathah karena diakhiri huruf alif. Maka dan demikian sekalipun kemasukan huruf jar, maka tetap dia seperti itu keadaannya. Adapun tentang alif lamnya, maka dia antara fathah atau fathatain. Al-huda menjadi hudan, al-asa menjadi asan. Itu aja perubahannya. Taib. Adapun dalam isim mangkus, maka ada sedikit perubahan. Yang jelas 4 pembagian penting sekali. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah pasal kedua, yaitu isim ditinjau dari jenisnya. Jenis ini dalam bahasa kita pun ada 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Ada jenis yang diistilahkan dengan mempunyai 2 alat kelamin. Di dalam bahasa Arab ada kemiripan, ada juga isim-isim yang dia itu boleh digunakan dalam 2 jenis. Demikian. Kita baca dalam kitab Mukhtarat Al-Faslu Tsani, kita baca dhammah karena asal harakat dhammah. Al-Faslu Ats-Tsani. Nah, ini Ats-Tsani ini merupakan isim mangkus karena dia diakhiri ya sukun, sebelumnya kasrah, Ats-Tsani. Nah, demikian. Dan tidak boleh dibaca ats-tsaniyu, tidak boleh ats-tsani. Menunjukkan dia isim maksur. Kalau dibuang ya sukunnya, maka hilang juga alif lamnya. Itu simpelnya memahami isim mangkus. Afwan, isim mangkus ya. Makanya kalau dihilangkan alif lamnya menjadi tsanin, maka isim yang sebelumnya juga dihilangkan. Jadi kalau dibaca menjadi faslun tsanin, kalau tidak memakai alif lam. Namun ketika dia memakai alif lam seperti ini, al-faslu tsani, pasal yang kedua. Al-ismu di dhammah, al-ismu bin nadhari di kasrah karena huruf jar sebelumnya. Al-ismu bin nadhari ila naw'ihi. Kita baca naw'i karena sebelumnya huruf jar, ila. Maka kita harus menghafalkan huruf jar. Min ila an ala fi bi kali. Termasuk ada juga namanya huruf wawul qasam, taul qasam, al-ba juga. Makanya dalam surat ayat Al-Qur'an tiba-tiba wal fajri wa layalin ashri, wal fajri wa wasyamsi wa duhaha, wasyamsi tiba-tiba ada kasrah. Kenapa ini? Karena kaidah huruf jar. Ya. Di waw itu ada namanya wawul qasam. Kita di buku kita kurang, tapi cukup itu yang karena sering keluar. Karena di dalam bahasa Arab jarang memulai dengan wasyamsi, karena tidak boleh kita bersumpah. Kita harus bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, billah wa tallahi wa billahi wa wallahi. Demikian. Yang apa?
Waw. Waw dia bisa di isim, bisa di fi'il. Nanti kita akan pelajari di bagian atop, dia itu termasuk huruf atop dia. Waw itu. Ada namanya waw atop, ada namanya waw qasam. Waw atop ini masuk pada isim fi'il. Ada waw qasam pasti pada isim saja. Karena dia digandengkan dalam huruf jar. Thumma, enggak, dia hanya atop saja. Ya. Enggak ada thumma setelahnya itu harus kasrah, enggak. Dia kasrah karena sebelumnya kasrah, demikian. Marartu bi Muhammadin thumma Zaidin. Itu contohnya. Yang jelas waw ini ada namanya waw qasam yang sifatnya dijar setelahnya. Ada tapi jarang. Jarang. Waw huruf jar agak jarang. Karena kita tidak boleh berbicara tiba-tiba kita bicara bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah bersumpah silahkan. Haknya Allah Azza wa Jalla. Wasyamsi demi matahari. Wal laili idza yaghsha demi malam yang menutupi siang. Demikian. Wadduha demi waktu duha. Apalagi banyak sekali. Wan najmi idza hawa demi bintang. Itu Allah yang mengucapkannya. Silahkan. Allah yang punya hak. Adapun kalau kita secara secara pribadi tidak bisa seperti itu. Makanya kita hanya memakai huruf jar tentunya. Baik, kita baca al-ismu bin nadhari ila naw'ihi. Isim ditinjau jenisnya. Dapat digambarkan bahwa jenis ada dua, laki-laki dan perempuan. Kita baca isim menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu isim mudzakkar dan isim muannats. Ini istilah Arabnya, istilah nahunya, muzakkar muannas namanya. Dalam bahasa kita muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Demikian. Ini pembagian pertama, isim muzakkar. Yang pertama kali dibahas adalah isim muzakkar. Yang keduanya nanti apa? Isim muannas. Ini diantara penyusunan yang bagus kitab ini, di mana pembagian yang sedikit itu dikedepankan. Sedikit pembahasannya ringan, dikedepankan. Pembahasan yang keduanya akan panjang. Itu lebih kita memudahkan kita untuk memahami. Lebih memudahkan kita untuk memahami sebuah pembahasan. Demikian. Kadang beberapa kitab dia panjang lebar dulu yang panjang, yang keduanya ringkas. Tidak masalah, yang penting jelas ini ya cara yang bagus. Sehingga kita lebih fokus kepada nantinya pembahasan yang panjang karena banyak hal yang dihafalkan. Isim mudzakkar adalah isim laki-laki, maksudnya menunjukkan laki-laki. Kita baca isim mudzakkar terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar hakiki, yang kedua mudzakkar majazi. Mudzakkar hakiki definisinya adalah menunjukkan manusia dan binatang. Semua binatang dan manusia maka dinamanya mudzakkar hakiki. Seperti kayak tuyur. Tuyur adalah apa yang lain seperti ta'ir burung juga bisa. Contoh di sini adalah talibun siswa. Talibun siswa. Muhammadun nama orang ini, namanya Muhammad. Taurun kerbau atau banteng. Ini contoh mudzakkar hakiki yang menunjukkan hewan dan manusia. Talib manusia, Muhammad manusia, Taurun hewan. Yang kedua mudzakkar majazi. Mudzakkar majazi ialah lawan daripada hakiki. Dan kita memberikan faedah di awal pelajaran bahwasanya nahwu ini dan kedepannya di kitab ini, jikalau ada dua pembagian selalu berlawanan. Ini diantara cara kita memahami juga biar mudah kita pahami. Kalau ada dua pembagian maka selalu berlawanan. Apa faedahnya kita mengetahui hal ini? Biar kita hanya menghafal satu contoh aja atau satu definisi aja. Lawannya tinggal dibalik. Demikian. Sekarang mudzakkar hakiki bilangnya menunjukkan hewan manusia. Berarti lawannya ini apa? Tidak. Tidak menunjukkan hewan dan manusia. Itu dia majazi. Jadi makanya sama dengan pembagian isim
ditinjau dari jenisnya. Ada dua, muzakkar. La muzakkar, muannats, demikian. Perempuan, laki-laki, laki dan perempuan. Ini biasanya memang demikian. Kalau ada dua pembagian pasti berlawanan. Maka cukup kita menghafalkan satu definisi, maka yang lainnya kita hanya membaliknya. Muzakkar majazi adalah tidak menunjukkan manusia dan binatang. Jadi bedanya kata tidak aja. Muzakkar menunjukkan laki-laki, menunjukkan manusia dan hewan. Majazi tidak menunjukkan manusia dan hewan. Kursiyun, kursi, artikan kursi. Qalamun, pulpen atau pena. Kitabun, kitab. Lihat, ini semua kata benda, zat. Benda tidak menunjukkan manusia dan juga tidak hewan. Demikian. Lihat masing-masing di tanwin, talibun, kursiyun, berarti isim. Karena tidak diawali alif lam. Demikianlah, kita harus memilih antara salah satunya. Maka selesai sampai sini pembahasan muzakkar. Ismu muzakkar pembahasannya singkat, mudah, ringan. Maka dia pembahasannya adalah mudah gitu. Yang akan panjang pembahasannya adalah isim muannas, yaitu isim yang menunjukkan perempuan. Kita baca isim muannas terbagi jadi dua. Jadi masing-masing dibagi dua ini. Ada namanya muannas hakiki, ada yang namanya muannas majazi. Maka kembali kepada definisi yang di atas. Hakiki itu menunjukkan manusia dan hewan, majazi tidak menunjukkan manusia dan hewan. Berarti muannas hakiki isim menunjukkan perempuan tapi menunjukkan hewan dan manusia. Muannas majazi isim menunjukkan wanita akan tapi bukan manusia dan hewan. Kita baca contoh yang muannas hakiki. Talibatun, siswi. Hindun, nama orang. Baqaratun, sapi betina. Ini bisa juga perempuan, ya. Baqaratun itu laki atau perempuan. Namun asal bahasanya baqaratun memang perempuan, bahasanya. Bukan. Dia masuk ke perempuan dia. Iya. Bahkan kalau kita hilangkan tak marbutannya menjadi bukan laki-laki maknanya. Baqarun misalnya bukan bermakna sapi laki-laki, enggak. Maknanya lebih banyak. Baqaratun satu sapi, entah laki-laki atau perempuan. Tapi kalau baqarun dihilangkan tak marbutannya menjadi banyak sapi. Ya, jamak jadinya. Demikian. Jadi asal katanya muannas sudah. Dari sananya muannas, demikian, tidak bisa dirubah. Kelaminnya gitu sapi bisa melahirkan. Enggak, bukan. Yang sifatnya kita taruh tak marbutah jadi perempuan, kalau dibuang taknya jadi laki-laki itu nanti sifat. Kalau ini dia kata zat, benda yang bisa dipegang. Sapi bisa dilihat, dipegang, itu zat dia. Maka kalau awalnya muannas sampai kapanpun dia muannas. Tergolong dia wanita gitu. Artinya punya sapi. Ya, sapi. Yang bisa dihilangkan seperti talibatun, artinya siswi. Karena ada siswa. Iya. Talibatun artinya siswi, perempuan. Siswi perempuan. Kalau dihilangkan tak marbutannya boleh. Menjadi talibun, siswa. Itu di atas tadi ada kan. Tapi baqaratun hewan dia. Tidak bisa. Memang tulisannya seperti itu. Ini muannas hakiki yang menunjukkan manusia dan hewan. Berikutnya muannas majazi yang tidak menunjukkan manusia dan hewan. Contoh maktabatun, perpustakaan. Mimsahatun, penghapus. Diartikan ya, yang belum diartikan. Atau yang terlewatkan silakan ditanyakan, tidak apa-apa. Mimsahatun, penghapus. Saburatun, papan tulis. Jadi setiap pembahasan ini banyak kosakata di sini. Memang demikianlah. Kalau kita tidak menghafal kosakata, akan bingung kita. Karena bahasa Arab ini banyak sekali kosakatanya.
Jadi ini pembahasan isim muannas. Nah, sampai sini selesai sudah pembahasan muzakkar dan muannas. Selesai. Mudah insyaallah, mudah. Karena dia membahas masalah jenis kelamin laki-laki perempuan. Nah, yang akan dibahas setelah ini adalah ciri-ciri muannas. Nah, yang dengannya kita akan mengetahui laki-laki atau perempuan itu. Jadi sampai sini selesai pembahasan definisi atau contoh muzakkar dan muannas. Masing-masing dibagi dua. Berarti kita simpulkan majazi hakiki itu ada dua, muzakkar dan muannas. Majazi baik laki-laki atau perempuan bisa juga. Makanya kalau dia dihafalkan hakiki, apa itu hakiki? Apa itu majazi, demikian. Masing-masing mempunyai atau mempunyai ya, istilah ini. Jadi kalau menghafalkan simpelnya adalah muzakkar muannas hakiki, apa itu? Isim yang menunjukkan laki-laki menunjukkan hewan dan manusia. Muzakkar muannas majazi adalah tidak menunjukkan manusia dan hewan. Mudah pembahasannya sampai situ. Kita akan membahas tentang tanda-tandanya sekarang. Ini yang dibahas adalah isim muannas. Tanda-tandanya adalah ada 8 di sini. Maka selainnya adalah muzakkar. Kita cukup menghafalkan tanda muannas, akan kita mengetahui selainnya adalah muzakkar, karena tinggal dibalik saja. Dibalik. Kita menghafal tanda muannas, dibalik berarti muzakkar. Kita lihat ya berikutnya adalah tanda-tanda isim muannas antara lain. Di sini ada 8. 1. Ada huruf ta marbutah selain nama laki-laki. Ini pada isim tentunya. Ta marbutah pada isim. Nanti ada namanya ta ta'nis pada fiil dia. Pada fiil. Ta marbutah pada isim, ta ta'nis pada fiil. Sekarang di sini adalah karena yang dibahas isim, berarti ta marbutah yang dibahas. Ya kan, kita lagi bahas isim. Ada huruf ta marbutah, yaitu bundar, tak bundar ya, tak bulat yang ada titik di atas. Kalau dihilangkan taknya menjadi ha. Ya, tak ini kalau dikasih tak marbutah begini. Kalau dihilangkan ya menjadi ha. Nah, berarti setiap isim menerima tanda ini maka menjadi muannas, perempuan, dan ciri khas muannas. Contoh di sana muslimatun, seorang muslimah, wanita muslimah. Wanita muslim. Maktabatun, perpustakaan. Baqaratun, sapi, sama tadi. Dan ini adalah taknya asri. Dalam artian tidak boleh kita menghilangkan taknya kecuali yang sifat. Muslimatun sifat seorang muslim, seorang yang muslim. Maka boleh kita menghilangkan taknya, akan berubah menjadi muzakkar. Muslimatun menjadi muslim. Boleh karena sifat. Jadi yang bisa dikasih tatanya atau tidak itu sifat. Demikian. Kalau yang kata benda, zat, udah. Kalau memang awalnya asalnya dia muzakkar, muzakkar. Kalau muannas. Masjid misalnya tidak boleh masjidatun, tidak boleh. Ini kolam, pulpen, tidak boleh qalamatun, tidak boleh. Jadi dia ada beberapa isim muannas, ada muzakkar. Kembali kita menghafalkan. Cuman kita hanya bisa bedakan ini ada taknya, oh berarti muzakkar muannas. Ini enggak ada berarti dia muzakkar, itu aja. Adapun yang sifat maka silahkan ditambah atau tidak. Tergantung inginnya kita muzakkar atau muannas. Nah, di sini muslimatun adalah muannas sehingga maknanya seorang Islam yang wanita. Wanita yang muslim. Maktabatun tidak boleh dibuang taknya. Karena ini artinya adalah maktabatun, perpustakaan. Kalau dibuang taknya berubah makna. Maktabun jadinya meja belajar seperti ini. Ini namanya maktab. Tapi kalau maktabatun taknya menjadi perpustakaan. Jadi beda makna kan? Beda arti. Baqaratun seperti baqaratun juga kalau dihilangkan taknya berubah makna jadinya. Baqaratun satu sapi betina atau laki-laki. Kalau dihilangkan menjadi banyak sapi, baqarun. Insyaallah ini mudah ini karena ta marbutah kita tahu semua. Yang kedua adalah nama wanita, ini lumrah ya. Semua nama wanita maka dia
muannas, perempuan. Sekalipun tidak ada tak marbutohnya. Yang penting nama perempuan, siapapun namanya, pasti dia perempuan. Eli, Indah, Putri, itu perempuan punya itu. Jadi perempuan dia. Sekalipun tidak ada tak marbutohnya. Contoh di sini apa? Asma, Hindun itu nama perempuan. Zainab ini umum, baik nama laki-laki, baik nama bahasa Arab atau ajam. Ya. Putri itu kan banyak juga. Agus, iya Agus tuh dipakai laki-laki sebenarnya tuh. Cuman laki-laki, perempuan juga ada yang pakai juga. Ya, Agus. Arab itu kayaknya nggak ada Arab. Arab nggak ada. Mereka fokus perempuan-perempuan, laki-laki mereka itu, masya Allah. Kalau Allah mungkin ada mungkin sebagian orang yang mungkin tidak mengerti akan hukum, sehingga dia yang penting nama ini kelihatannya enak didengar, dipakainya. Kayak Sarah, Sarah itu nama perempuan. Sarah, Khadijah, Aisyah misalnya. Maka ya tidak mungkin memakai Aisyah laki-laki, tidak mungkin. Kita laki-laki mungkin orang ajami kedengarannya bagus nih, Aisyah mungkin dikasih nama laki-laki, ya kan? Tidak. Kalau Arab dia tahu artinya mereka. Makanya anjuran kita kalau buat nama tuh hendaknya ada artinya, ada maknanya. Ah? Indah. India. India. Nama negeri? Oh, bukan. Bukan. Hindun nama. Kalau India bahasanya pasti India. India. Ya, Hin. Ya, memang bahasa Arabnya India itu hin memang. Tapi pakai alif lam, al-hin. Ini enggak ada alif lamnya. Hindun nama perempuan. Tapi negara India bahasa Arabnya al-hin, al-hin. Ya. Sama kayak al-Makkah, Makkah Mukarramah. Makkah. Al-Madinah alif lamnya ada. Hindun, Zainab juga termasuk nama perempuan. Lanjut kita insyaallah mudah itu. Berarti kalau selain nama wanita laki-laki. Ada huruf ta marbutoh, tidak ada ta marbutohnya berarti laki-laki. Dibalik. Nomor 3 insyaallah ini anggota badan double. Nah ini anggota badan double ini sedikit ya. Tangan, kaki, mata, telinga. Apa lagi? Apa? Ginjal. Ginjal ada yang double ya? Ginjal 2 ya. Ikan aja masya Allah. Masuk pastinya. Namun yang jelas ini adalah anggota badan double kita nih, tangan. Karena sering kepake tangan ini. Telinga, kaki, itu aja sih. Jempol. Dia masuk tangan dia. Al-ibham. Oh ya, jempol itu sebenarnya masuk juga, tapi kita harus kembali lagi ke kosakatanya. Ini ibham, bahasa Arabnya ibham. Ini sababah. Sababah itu dalam bahasa Arab artinya pencela. Makanya kalau orang mencela begini kan mencela kan. Makanya dikatakan sababah dia. Ini usta namanya. Usta. Kalau ada lah khunsur juga ada juga. Jelas ini ibham. Ibham tuh muzakkar dari segi katanya. Iya. Iya. Mungkin karena dia Itu mungkin wallahu alam. Iya. Tapi yang sering digunakan di sini adalah yang anggota badan double, anggota badan yang double. Itu tangan, makanya tangannya muannas. Bahasa Arabnya apa? Yadun. Yadun, tidak ada huruf ta marbuton, tidak ada juga nama perempuan, tapi dia muannas, perempuan dia. Maka anggota badan double itu alasannya. Mata juga ainun. Nah, makanya kalau bilang ini tangan, itu bahasa Arabnya hadhihi, nanti pakainya hadhihi yadun, tidak boleh hada. Demikian. Sini contohnya apa? Ainun mata, rijlun kaki. Bagi yang belum, rijlun kaki, yadun tangan, udhunun termasuk juga udhunun. Ditambahkan boleh juga udhunun telinga artinya. Udhunun.
Udhunun. Baik, berikutnya adalah nomor 4 insyaallah ini. Sifat yang khusus untuk wanita. Ya, ini bagian 1 sampai 4 insyaallah mudah dihafalkan karena dia yang insyaallah yang sedikit soalnya juga ya. Anggota Bantabal juga sedikit. Sifat yang khusus bagi wanita juga sedikit. Seperti haidun haid. Murdiun menyusui. Hamil hamil. Jadi ini sifat khusus bagi perempuan 3 ini. Dia iya memang menyusui fi'il tapi ada isim juga. Diun. Dia dari ini isim fa'il dia, murdiun, orang menyusui. Berarti ada fi'ilnya berarti. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'nya. Kata kerja memang dia. Tapi karena dia isim fa'il maka dia menjadi isim Masdar itu. ini isim fa'il. Iya. Kalau masdar itu apa, Mas? Masdarnya asal kata. Asal katanya murdi pastinya menyusui kan? Yaitu radha'a. Radha'an. Ya. Jadi insyaallah ini sedikit nih. Jadi sedikit karena dia sedikit juga ya, karena penggunanya pun juga jarang. Sehingga kita jarang untuk menemukannya, kecuali kalau dalam fikih haid ketemu dengan hamil. Ini sifat khusus, tidak perlu kita menambahkan tak marbutah biar menjadi mana perempuan, tidak perlu. Karena sifat dia memang hamil. Hamil itu artinya membawa sebenarnya. Tapi karena dia sifat untuk perempuan, hamil maksudnya ya, hamil membawa bayi, maka cukup hamil. Kalau kita tambah tak marbutah beda mana nanti? Hamilatun, boleh karena dia sifat. Boleh. Hamilatun maknanya perempuan akan tapi bukan membawa janin maknanya. Bawa pulpen, bawa air, bawa buku maknanya hamilatun. Ini kosakata dia. Tapi kalau khusus bagi sifat wanita, hamil sudah. Ya. Jadi di sini kalau orang nulis bahasa Arab enggak boleh dikasih tanis. Ini tidak akan dipahami kecuali hamil bawa janin bagi wanita. Makanya nanti dilihat siak kalimatnya. Kalau di sini ada Muhammad, ya berarti Muhammad hamil. Maksudnya Muhammad lagi bawa sesuatu, bukan hamil bawa janin. Tapi kalau di sini ada Fatimah, ada Fatimah hamilun benar, tapi akan demi pasti tidak ada yang lain lagi hamil bawa janin. Tapi kalau di sini ada Fatimah dikasih tata anis begini, beda maknanya. Akan maknanya umum, bawa air, bawa pulpen, bawa buku. Ya, Masya Allah, bahasa itu luar biasa, luas. Kasih tata anis beda makna, dibilangkan juga beda makna. Dengan belajar, dengan dihayati dan juga hidup bersama bahasa Arab akan kita mengetahui. Hal ini tidak susah diingatnya, semuanya gampang. Cuma karena kita tidak di lingkungan aja. Nah, itu maknanya. Itu mana hamil. Jadi kita bedakan hamil yang memang khusus sifat bagi perempuan, ada yang hamil khusus. Demikian. Jamil, indah, cantik. Bukan. Itu bebas sifatnya. Jamil. Memang bahasa kita kan cantik ya artinya. Cantik itu khusus bagi perempuan ya kan? Laki-laki tidak mungkin dibilang cantik ya, ganteng bahasanya. Nah, bahasa Arab cantik itu juga termasuk jamil. Tapi kata jamil bebas dia, bisa jamilun, bisa jamilatun. Jadi bisa jamil itu bisa ganteng, bisa cantik. Tergantung, kalau cantik berarti jamilatun, kalau ganteng jamilun, sifat dia. Karena juga diartikan bagus, baik. Jamil itu banyak maknanya, bukan hanya cantik. Ada bahasa yang memang satu model dia. Ganteng tuh bahasanya tuh apa itu? Lupa nah. Ada bahasa Arabnya khusus. Jadi tidak dipahami kecuali anaknya bagus wajahnya, ganteng. Ada itu. Tapi kalau masih jamil masih bisa itu dan ini, bisa bermakna lain. Perempuan solehah kita mar'atun jamilatun. Demikian. Karena bagus dalam bahasa kita.
Atau oke, kita bisa pakai jamil. Jamil, Masya Allah, gitu kan. Saya akan pergi besok. Dijawab jamil. Itu oke bahasanya, bahasa kita. Bisa juga. Ya, ini setelahnya adalah sifat. Yang sifat ini memang agak harus dihafalkan. Berikutnya adalah 5 sifat ikut wazan fu'la. Ini sifat sudah ya, sifat ini sifat seseorang, sifat sesuatu. Husna itu cantik. Nah, husna ini biasanya diartikan cantik dia. Kalau perempuan cantik dia bahasakan husna. Ya, husna dia, Pak. Jadi dia lebih dipahami wanita itu cantik kalau husna ini. Kalau jamilatun bisa iya bisa enggak. Ya. Si maksur ya, si maksur alif akhirnya sebelumnya fathah, husna. Sugro juga gitu. Ini sugro kecil artinya. Kubro besar. Jadi semua ini bermakna perempuan karena lafadznya khusus. Sifat. Husna ini sifat, berarti ada sifat laki-laki yang husna. Tapi tidak bahasa husna dia, ahsan bahasanya. Jadi kalau laki-laki, af'alu wazannya menjadi ahsan. Kalau perempuan baik, wazannya fu'la menjadi husna. Kalau kita mau muji anak cewek, satu, berarti apa? Husna tuh. Kalau pakai fi'il tadi ya, ahsan. Ahsan itu fi'il madhi, ahsanti berarti. Tapi kalau fi'il kan ahsanti berarti. Kalau laki-laki ahsanta. Kalau banyak ahsantum. Ahsantum. Ya, terkenal dia karena fi'il. Ada pembahasannya insyaallah. Kalau isim, ini kan isim kita nih, berarti kita pakai anti husna, begitu boleh. Husna, anti husna. Kalau lagi anta ahsan, begitu bahasa kita tuh. Memang agak sedikit berat kalau mengucapkan yang namanya kata-kata perempuan, sehingga dia dibukukan, dibahas, punya kata sendiri. Biasanya agak berat-berat, yang aneh-aneh itu dibukukan seperti ini. Kemudian simpel, mudah, ya kan? Ya, sedikit dia. Tapi lebih banyak sebenarnya. Iya kan? Pembahasan sedikit, tapi lebih banyak dia. Jadi bagaimana ukurannya tuh? Masjid ini warnanya putih semua. Ada coretan hitam, cek di mana dia? Kan gitu. Dicarinya yang warna hitam tuh. Semuanya putih semua. Mudah memahami ini putih, tapi paling banyak putih rupanya, ya kan? Nah, itu gambarannya ini. Jadi kita butuh sedikit sisihkan waktu menghafalkan yang muannas ini. Itu aja sebenarnya. Baik, kita baca yang ke-6. Sifat ikut wazan fa'la. Tadi fu'la awalnya di dhamma, sekarang di fathah. Fa'la. Misal jau'a. Lapar. Lapar ini sifat dia. Laki-laki bisa lapar, perempuan juga bisa lapar. Makanya kalau perempuan lapar, ini artinya jau'a. Mar'atun jau'a. Tapi kalau laki-laki lapar, rajulun ja'i' bahasanya. Masdar apa namanya? Isim fa'ilnya ja'i'. Yang jelas jau'a ini lapar bagi wanita. Kasla malas, atasya, haus. Ini semua sifat. Ya. Sifat ikut wazan fa'la'u. Maka pasti sifat ini akan mensifati perempuan khusus gitu. Karena sifatnya perempuan, maka akan diletakkan di wanita nantinya, yaitu muannas istilahnya. Kalau laki ada sendiri bahasanya. Sifat ikut wazan fa'la'u, contoh safra'u, ini biasanya di warna-warna ya. Safra'u kuning. Perhatikan, safra'u kuning, sauda'u hitam, hamra'u merah. Apa dia bukan Ini namanya mamnu' min as-sarf nanti. Betul, masyaallah. Akan kita pelajari ada namanya istilah mamnu' min as-sarf. Ada isim-isim dilarang tanwin. Ada wazannya nanti, ada pembagian, ada wazannya sih. Kita sudah punya kaidah isim tuh kalau nakirah kasih tanwin aja, itu asalnya tuh. Ada beberapa kata, beberapa lafaz dilarang tanwin. Bukan kenapa, memang dilarang sudah. Kita maafkan lagi, dilarang sudah. Seperti ini, seperti safra ini. Kalau wazan fa'la'u. Ada wazannya nanti. Setiap wazan fa'la'u itu di mamnu' dia. Nanti juga ada nama
nama dari isim a'jam. Seperti Ibrahim. Ibrahimu, enggak boleh Ibrahimun. Karena dia nama tapi dari a'jam, bukan nama dari bahasa Arab. Ada nanti nama dari fi'il, enggak boleh ditanwin seperti yazidu. Fi'il mudhari' yazidu itu fi'il mudhari' enggak boleh tanwin, yazidu aja. Enggak boleh yazidun. Muhammadun tanwin kenapa? Karena dia isim dari Arab. Nama dari Arab, silakan. Ada nama dari Arab tapi fi'il, enggak boleh. Ada pembahasan insyaallah, kita akhiri insyaallah. Kita hafalkan aja, safra'u dia kuning, sauda'u hitam, hamra'u merah. Sampai di sana insyaallah pembahasan daripada sifat ini. 3 sifat ini, fu'la, fa'ala, fa'la'u ini tinggal dihafalkan contohnya. Yang 8 ini yang terakhir dari kitab ini, beberapa isim muannas yang tidak ada tandanya. Ini yang harus menghafal ini. Dan dia jumlahnya sedikit, makanya kita sudah hafal. Jadi semua isim muannas, ada beberapa isim tidak pakai tanda. Kita juga menghafalkan. Contoh Jahannam. Jahannam kalau dilihat tandanya apa? Tidak ada, tak marbutah tidak ada, nama wanita pun bukan, juga sifat bukan juga, nama. Namun dia nama yang tidak ada tandanya. Jahannam, ardun, bumi. Jadi bumi ini ardun, nampaknya laki-laki memang, tapi dia muannas. Kok bisa? Ya dia termasuk isim yang tidak memakai tanda. Ada demikian. Jadi sekian nama laki-laki yang tidak ada tak marbutahnya, ada diselipkan 1, 2, 3 nama perempuan yang memang dia perempuan tanpa ada tanda. Bi'run sumur. Ka'sun gelas. Rihun angin. Syamsun matahari. Narun api. Jadi api itu muannas. Muannas. Ini sudah memang dari sananya sudah demikian, tidak bisa dirubah. Karena memang isim zat itu yang bisa kita lihat, benda ya, kata benda ya isim itu. Isim zat itu kalau sudah muannas dia muzakkar tidak bisa dirubah. Beda kalau sifat bisa dirubah. Sifat orang baik atau jelek bisa. Saya tambahkan satu lagi jadi nomor 9 ya. Tulis nomor 9 bawah. Jamak taksir dihukumi isim muannas, itu dia. Itu nomor 9. Jamak taksir dihukumi isim muannas. Jamak taksir hukumnya muannas. Insyaallah kita akan masuk pada pembilangan tentang jamak taksir. Kita tulis kaidahnya ada jamak taksir dihukumi isim muannas. Contoh kitabun, kutubun. Saya tuliskan di papan tulis. Contohnya adalah kitabun, kutubun. Jim atau gini aja. Jamak taksir dihukumi isim muannas. Contohnya kitabun, kutubun. Mana jamak taksir? Ini jamak taksir nih. Yang ini. Ya, kutubunnya. Ini muannas. Kalau ini apa? Muzakkar. Jadi kitabun itu muzakkar, satu kitab artinya. Muzakkar dia. Tidak boleh dikasih tak marbutah, kitabatun, tidak boleh. Berubah makna dia. Kitabun satu kitab, dikasih tak marbutah menjadi berubah maknanya. Kitabatun menulis artinya. Makanya masdar kata yaktubu kitabatan. Kitabun jamaknya jim itu jamak taksir ya. Dalam kosakata yang kalimat mutawallifah lihat ada bagian isim, ada jimnya. Itu jamak taksir dia. Kenapa ditaruh situ? Karena memang harus menghafal. Demikian. Jadi kitab ada amrun umurun. Ya, di kitab itu ada amrun umurun. Ya, itu. Yang penting di awal pelajaran kita pahami jamak taksir dihukumi isim muannas amrun. Ini jamak taksirnya nih. Ya, setiap. Pasti muannas. Karena jamak taksir dihukumi muannas, maka semua dan setiap jamak taksir dihukumi muannas. Berarti pakai hadhihi Ustaz. Hadhihi nantinya. Sudah melihat ada kitab jadi Hadza kitab menjadi hadhihi kutubun. Kitabun muzakkar, kutubun muannas.
Hah? Ya, rijalun bisa juga. Rajulun satu laki-laki, jamaknya rijalun. Haulai Ustaz. Jamak taksir dia, Pak. Mana? Maksud gimana? Pada kaidah asalnya apa? Kita berikan hari ini jamak taksir hukumi muannas, kaidah asalnya. Tapi karena ada rijalun laki-laki, tetap dia kembali ke makna dia. Ada lafaz nanti dia akan menguatkan makna daripada lafaznya. Kita ini bahas lafaz ini sekarang. Jadi seperti kayak rajulun rijal, pada lafaznya dia muannas, tapi pada maknanya dia muzakkar. Makanya dalam penggunaan kita boleh bilang hadhihi rijalun atau haulai rijal. Lebih kuat kata-kata haulai. Mereka laki-laki. Demikian. Seperti kayak ulama. Ulama jamak taksir dari alim. Alim itu satu orang alim, seorang berilmu. Tapi kalau banyak orang berilmu bahasa Arabnya ulama. Ulama kita pakai hadhi ulama atau haula ulama, dia lebih menguatkan makna. Ada lagi pembahasannya, tapi pembahasannya sifatnya catatan saja, itu mudah dipahami. Karena kita pahami dulu kaidah umumnya, maka ada satu dua keluar dari kaidah umum itu mudah diingat. Dan selalu demikian nahwu ini. Belajar bahasa Arab ini kita demikian. Kita diberikan dulu kaidah umum, disisihkan, dikeluarkan satu dua sedikit aja. Hingga kita pahami yang umum, nanti akan kita pahami juga yang pengecualian yang diistilahkan oleh para ulama dan mengatakan kulli qa'idatin laha istisna. Likulli qa'idah laha istithna. Setiap kaidah pasti ada pengecualiannya. Seperti kita salat berjamaah kaidahnya harus berdiri, bahkan rukun. Tidak boleh orang salat zuhur duduk, tak sah dia. Karena rukun diri itu. Bagi yang mampu, bagi sakit, ada uzur, boleh dia duduk. Itu gambarannya. Sampai syarat pun seperti itu, maka apalagi bahasa Arab. Maka selesai pembahasan ini masalah muzakkar dan muannas laki dan perempuan. Maka silakan menghafalkan tanda-tandanya nanti. Berarti lawan daripada 9 ini, maka dia muzakkar. Ya. Ya. Ini ada pemisahan Ustaz. Yang mana tuh? Muzakkar ada yang muannas. Dalam masalah kenapa mesti harus dipisah? Tapi kenapa harus dipisah? Alasannya sih jelas itu adalah sebuah kepastian dipisah, karena biar orang yang mendengarkan tidak salah dengar. Jadi sesuatu yang darurat memang. Entah alasannya apa, yang jelas butuh kita dipisah. Orang bahasa kita aja kadang dipisah. Kamu cantik, kamu ganteng, beda bahasanya. Sehingga tidak mengira seharusnya dia cantik, dibahasakan ganteng. Kan didatengin repot. Ya kan? Mau baca main bola, rupanya yang nunggu adalah cantik. Gitu. Sama dengan bahasa Arab, lebih sensitif lagi bahasa Arab. Misalnya demikian. Misalnya hadza mar'atun dengan hadza rajulun. Nanti yang perempuan dihukumi laki-laki. Siapa suruh salah bicara. Kan begitu. Makanya kenapa enggak pakai hadhihi, biar yang dia laki-laki cari temannya laki-laki biar olahragain sama laki-laki. Bukan hadhihi. Nah, makanya dalam pengucapan harus dibedakan. Ya kesimpulannya seperti itu sudah gitu. Al-Qur'an, hadis, bahasa Arab. Maka dalam kaidah bahasa Arab dipisahkan laki-laki dan perempuan. Bahkan dia lebih jeli pemisahannya. Menunjukkan betul-betul beda laki-laki dan perempuan. Demikian. Kita kan mungkin agak bahasa kita ini masih campur baur, masih. Arab enggak. Jeli memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Untuk wanita, misalnya wanita ini Itu diantaranya. Dia khusus penggunaan laki-laki ini lafadznya, penggunaan khusus perempuan ini lafadznya, begitu. Ya kita kalau bahasa Indonesia kan ini ya, ini mau laki perempuan bisa kan? Ini kan? Tidak ada lafadz lainnya. Itu diantara malah kekurangan bahasa kita sebenarnya. Kalau Arab itu kelebihan bahasa Arab. Makanya agak sedikit susah kita berusaha untuk menghafal. Dengan itu Allah jaga Al-Qur'an tidak bisa dirubah. Begitu. Jadi setiap hurufnya Allah bahas di situ. Setiap harokatnya dibahas. Bagaimana bisa dirubah oleh orang-orang yang pinter bahasa Arab, Al-Quran tersebut tidak bisa dirubahnya. Ditantang oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Kalau kalian bisa buat seperti Al-Quran, buatlah. Begitu. Tidak bisa mereka buat, tidak bisa dirubah. Satu harokat aja dirubah, tidak bisa. Itu keajaiban dan termasuk mukjizatnya Al-Quran itu. Termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu tidak bisa dirubah. Demikian. Dan dia dihafal dari zaman ke zaman, dihafal. Makanya kalau ada anak kita menghafal Al-Quran itu sejatinya dia menolong agama Allah Azza wa Jalla. Anak kita hafidh, hafizah,
Dia itu menjaga agama Allah Azza wa Jalla, menjaga Al-Quran terhafal sampai turun-menurun. Karena kalau dia tidak dihafal Al-Quran, hilang sudah. Ya kan? Sehingga dirubah nantinya bisa. Tapi memang Allah berikan kekuatan bahwasanya akan dijaga Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Itu sudah janji Allah Azza wa Jalla, sehingga dihafalkan itu merupakan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Adapun catatan itu sebenarnya mudah sebenarnya. Ada 3 poin ya. Kalau saya simpulkan di sini biar selesai kita hari ini, saya baca cepat. Catatan 1, ada isim yang ada ta'nya namun tak marbutah ya, namun ia dan isim muzakkar. Jadi ada isim di akhir tak marbutah namun tetap dihukum isim muzakkar. Ini tentunya pada nama-nama aja. Karena nama orang laki-laki ya tetap dikuatkan maknanya, tadi ada kaitannya tadi. Misalnya seperti ini Syu'bah. Ini nama laki-laki. Tapi lafadznya perempuan. Tapi hakikat orangnya laki-laki, Syu'bah. Maka kembali kepada maknanya. Ya bagaimanapun seandainya kalau ada ditakdirkan laki-laki namanya siapa? Misalnya Aisyah lah gitu namanya misalnya. Tetap laki-laki dia itu. Tidak bakal dipahami perempuan dia. Karena orang melihat dia laki-laki, berkumis, berjenggot. Hanya namanya di KTP Aisyah. Tetap dia akan dikatakan laki-laki ya. Seperti itu gambarannya. Wah, insyaallah. Itu aja kesimpulannya dari sini ya. Syu'bah, Talha, Muawiyah, Hamzah itu. Ya, karena membahas masalah tak marbutah. Nomor 2, ada isim yang boleh muzakkar dan muannas. Ini yang kita berikan mukadimah tadi. Ada di kita tuh al-kelamin, ada yang namanya seorang berkumpul padanya 2 al-kelamin yang diistilahkan dengan bencong ya. Kelainan ya kan? Satu laki-laki, satu orang tapi 2 al-kelaminnya. Ya, bencong. Ada kan? Ya. Bahkan para ulama dalam fikih mereka membahas orang seperti itu. Seorang tapi dia mempunyai kelamin laki perempuan. Kemana larinya? Kemana hukumnya? Istilahnya adalah al-khunsal muskil. Itu istilah fikihnya. Al-khunsal muskil. Orang yang muskilah. Nah, itu bermasalah. Karena dikatakan dia laki-laki, dia akan wajib sholat berjamaah, bukan, dia perempuan rupanya, dia head, nah, gitu kan? Dikatakan dia laki-laki, dia perempuan. Ya kan demikian. Seperti apa hukumnya? Makanya membingungkan dia. Beda ya orang yang bahasa saya tadi bencong ya. Apakah bencong itu mananya hanya sekedar laki-laki tapi ke perempuanan? Apa namanya yang seorang yang punya alat kelamin 2? Itu mungkin namanya. Kalau memang dipahami bencong itu adalah laki-laki, dia cuman dia ke perempuanan pakai baju seksi apalah gitu, tapi memang kayak ngomongnya pun juga perempuan, tapi dicek alat kelaminnya tuh laki-laki sebenarnya. Nah ini nih tidak masuk di sini. Jadi kita bicara soal apa namanya bencong, karena memang ada pembahasan di sini dari segi makna sih, bukan hakikatnya bukan. Jadi dia ada kata-kata yang dia tuh bebas penggunaannya. Jadi ya agak jauh sih dari mana apa namanya 2 orang yang punya alat, 1 orang mempunyai alat 2 kelamin, agak beda. Ini cuman 1 nama bisa muzakkar bisa muannas. Gitu. Seperti samaun, langit, itu bisa laki-laki bisa perempuan. Ibtun ketiak, perhatikan, ibtun samaun langit, ibtun ketiak, itu boleh laki-laki boleh perempuan. Sukun pasar, unukun leher, silahun senjata, sikinun pisau, sabilun jalan, tariqun jalan juga. Jadi sabilun, tariqun itu maknanya jalan. Ya, di kosakata ada tambahan syari'un nanti situ. Jadi ini kata-kata sedikit juga kata-kata ini. Ya, maksudnya mungkin ada lagi yang lain, tapi bahasanya sedikit, entah 10 kah 20 kata, sedikit intinya. Lebih banyak isim yang memang laki atau perempuan itu. Adapun yang campur seperti ini, yang dia 1 kata bisa dikatakan muzakkar muannas, maka dia sedikit. Dihafalkan aja ini, dihafalkan ini. Sabil, tariq itu. Jadi kita boleh bilang hadza sabilun atau hadhihi sabilun, boleh.
tanpa menambahkan tak marbutah. Sabilatun tidak boleh malah. Ada sabilun atau hadza sabilun boleh. Itu fungsinya, itu aja maksudnya. Ya, agak jauh dikatakan dia apa? Boleh hadza bil hadhihi. Ya, itu dia. Itu jadi masalah ini akan mudah kita berbicara. Sesuatu yang sifatnya boleh, ini kita tidak salah bicara. Tapi yang salah itu kita bicara seperti yang jelas-jelas dia perempuan dikatakan dia laki, ini salah. Misalnya Fatimah kita bilang hadza Fatimah, salah itu. Nol nilai bahasanya, ya kan? Tapi kalau ini sampai pun kita berbicara atau menulis sebuah makalah dalam bahasa Arab akan dimaafkan. Dia intinya tidak salah kaidah. Dia benar dalam menulis, dalam berbicara begitu. Karena dia boleh bebas memilih memakai atau tidak. Beda kalau ini di atas. Hah? Ikhwani. Iya betul. Karena ini saudaraku artinya. Yang terakhir itu ada isim sifat yang boleh muzakkar dan muannas yang mengikuti wazan fa'ulun dan fa'ilun. Ini jarang keluar ini. Tapi jarang aja. Maksudnya ada sifat dia itu boleh laki-laki dan perempuan. Tadi kan sifat yang selalu menerima perubahan. Sifat biasanya talibun dengan talibatun sifat. Dia pasti menerima perubahan tak. Kalau mau bilang siswa talibun, kalau siswi talibatun, mesti demikian kalau sifat pada asalnya. Namun ini ada sifat satu saja yang dia itu bebas. Satu aja lafadznya yaitu fa'ulun fa'ulun dan fa'ilun. Dua sifat ini fa'ulun sama fa'ilun boleh sifat ini digunakan dalam perempuan dan laki-laki. Contoh di sini rajulun saburun. Saburun artinya sabar. Saburun artinya sabar. Boleh digunakan kepada laki-laki, rajulun saburun, laki-laki yang sabar. Boleh juga perempuan yang sabar. Imra'atun saburun, boleh. Tapi wazan fa'ulun sama fa'ilun, dua ini aja. Yang lainnya maka kembali kepada kaidah asal. Tidak perlu diubah jadi sabur. Tidak boleh ya. Itu aja masalahnya. Dan demikian selesai pembahasan isim ditinjau dari jenisnya. Maka silakan merojaah. Karena awal-awal ini masya Allah masih ringan. Ya. Terutama harus dihafalkan definisi dan pembagian sehingga ada yang masih teringat. Kalau contoh ini kalau dihafalkan masya Allah mumtaz, bagus sekali. Karena di sisi lain kita akan menghafal kosakata kalau menghafalkan contoh. Ketiga ini wazan timbangannya fa'ilun sama. Ya, fa'ilun sama fa'ulun. Tapi sekali lagi itu bisa dikatakan jarang didapatkan. Ada teman jarang. Makanya kita fokus pada tanda-tanda isim muannas. Ya. Nah, ada nama laki-laki yang ada tak marbutah seperti syu'batun. Tanpa kita menghafal, pahami saja di kelas, pasti laki-laki dia. Sudah selesai sampai sana. Namun yang perlu dihafalkan mungkin yang kedua itu ada satu kata yang dia bebas. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Itu mungkin dihafalkan lafaz-lafaznya dan sedikit jumlahnya, maka akan berguna insyaallah. Ini ada kaidah. Ada kaidah. Semakin berkumpul. Kumpul muannas. Contohnya apa? Jahannam. Baik. Tapi tidak semestinya, tidak selamanya. Dan saya belum mendapatkan keterangan ini. Belum. Mungkin di kitab yang tinggi, tapi tidak selamanya. Ini masjid tempat berkumpul. Masjidun. Muzakkar dia. Masjidun. Mal'ab tempat orang berkumpul juga. Lumayan. Mal'abun lapangan. Mal'abun lapangan artinya tidak boleh. Mal'abatun tidak boleh. Demikian. Apalagi tempat berkumpul. Pasar. Sukun tadi apa sukun? Mu'annas ya. Yang tidak pakai tanda. Sukun ya. Ya. Kembali ke kaidah bahasa mereka, yaitu kepada bahasa yang mereka gunakan. Mungkin walau alam ada keterangan itu, walau alam ada enggak, cuman saya belum dengarkan, entah mungkin kelewatan saya merojaah. Ya. Tapi yang jamak taksir dihukumi isim muannas itu ada pembahasannya dalam nahwu. Sehingga tidak ditulis pun kita tambahkan. Karena memang dia masyhur sekali. Itu. Baik. Insyaallah itu yang dapat kita sampaikan pada kajian kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sisanya mungkin